Setelah sinyal diterima lewat modem atau demodulasi dari kedua modem router ini, selanjutnya akan dilakukan manajemen, dikelola oleh fungsi router dari CP200 dan fungsi router dari Orbit Star 2. Nah, fungsi router inilah yang menyebabkan keduanya bisa berbeda speed. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabatku semua. Saya doakan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya. Video kali ini kita akan bahas tentang perbandingan lagi kedua router 4G antara HS Airpo. Jadi sahabatku bisa lihat, ini sudah terhubung dengan antena HS Airpo CP200 dengan menggunakan SIM card Bayu. Kemudian antena outdoor lock periodik. Nanti kita akan pindahkan antenanya ke Orbit Star 2 karena di sini ada dua buah antena. Kemudian kita akan bandingkan dengan Orbit Star 2 yang juga menggunakan antena outdoor. HS Airpo ini di lock tapi tidak terlalu efektif atau tidak terlalu berefek, sehingga kita biarkan auto dengan menggunakan kartu SIM Bayu juga. Satu SIM kita akan pindahkan, kemudian satu antena kita akan pindahkan. Bagaimana performa kedua device ini? Router 4G HS Airpo CP200 ini kurang lebih Rp400.000 dan Orbit Star 2 kurang lebih harga Rp700.000. Kedua-duanya sama-sama di Cat 4 dan kita akan uji satu persatu menggunakan antena yang sama dan kartu SIM yang sama. Oke, sekarang akan kita gunakan antena lock periodik Lintra Tech karena di lock periodik Huawei sudah sering kita lakukan uji untuk keduanya. Yang pertama kita akan terhubung dengan HS Airpo. Oke, kita akan screen di handphone ini, sahabat bisa lihat di samping agar jelas, dan kita akan connect Airpo. Airpo ini adalah SSID atau nama WiFi dari HS Airpo CP200. Sekarang sudah terhubung. Dan kita coba untuk masuk ke dashboardnya. Untuk melihat IP address-nya, kita klik di logo tools dari Airpo yang sudah kita geser ke bawah dan melihat gateway-nya 192.168.1.254, dan kita coba untuk mengaksesnya di sini. Oke, passwordnya kita sudah buat, admin 123, dan kita akan klik login. Diminta untuk membuat password baru, kita belum buat. Oke sahabat, di sini sudah berada di dashboard dari HS Airpo. Kemudian kita lihat statusnya, 4G nya full bar, Indo Telkomsel, RSSI nya dapat 20. Oke, sekarang otomatis terdeteksi pada band 3. Jadi nanti kita akan sesuaikan Orbit Star 2 pada band 3. PCID-nya di 49, RSRP-nya dapat 87. Ini karena BTS-nya dekat. RSRP-nya 87, RSRQ-nya di antara 10-11, SINR-nya 3. Nanti kita akan samakan dengan Orbit Star 2. Oke, kita berada pada band 3 dan kita uji langsung. Oke, kita masih terkoneksi dengan Airpo dan kita akan uji yang pertama untuk performanya. Kita sudah lihat kualifikasi LTE-nya, band frekuensinya, dan kita sudah masuk ke speed test Ookla, APK Ookla untuk uji. Ya, ping yang pertama ini 73 ms untuk HS Airpo dengan kartu SIM Bayu paket 10 GB. Jadi ini paket hanya 10 GB yang per hari. Kita hanya untuk uji. 4,83 download dan 22 Mbps untuk uploadnya. Kita masih terhubung dengan Airpo. Kita tetap cek di kualifikasi LTE-nya masih LTE band 3.
Oke, sahabat bisa lihat LTE Band 3, dan kita uji yang kedua untuk HSA. Performa yang kedua ini sedikit meningkat, pingnya masih di 70-an, 73 ms. Ini dengan antena outdoor lock periodik dari Lintratek. Ya, downloadnya 12,4 Mbps, pingnya 73, dan unggahan atau uploadnya 22,5 Mbps. Kita masih terkoneksi dengan iPro. Kita cek juga di di kualifikasi LTE-nya. LTE Band 3 masih tetap di Band 3, dan kita uji untuk yang terakhir HS AirPo, antena outdoor lock periodik Lintratek, dan kartu SIM by You paket 10 GB. Dan sahabat bisa lihat pingnya masih di 70-an, 78 ms. Kita lihat performa untuk unduhan 5,79, dan kita lihat unggahannya. Oke, unggahannya atau uploadnya 16,5, yang ketiga ini sedikit menurun. Kita akan pindah kartu SIM-nya dan juga antenanya ke Orbitstar 2. Kita buka antena yang menempel ini. Antena yang sementara ini adalah lock periodik Huawei, namun kita ganti dengan lock periodik dari Lintratek. Oke. Oke sahabat, yang tidak ada tandanya ini adalah Lintratek. Sementara yang outdoor Huawei kita beri tanda lakban di. Oke, kita sudah pindahkan antenanya Lintratek dari HS AirPo ke Orbitstar 2. Dan sekarang kita akan pindahkan SIM card by You-nya. Kita lepas dulu SIM card dari Orbit. Oke, kita lepas dan kita akan pasangkan SIM card by You untuk Orbitstar 2. Dan kita akan colokkan listriknya. Jadi pada saat kita uji HS AirPo, Orbitstar 2-nya off. Dan pada saat kita uji Orbitstar 2, kita akan off-kan HS AirPo untuk melihat maksimal kualifikasi LTE, terutama SINR-nya. Jadi kalau keduanya hidup, walaupun kita bedakan frekuensi, bisa juga berpengaruh terhadap interferensi. Oke, kita menunggu Orbitstar 2 ready. Oke, sudah ready. Sekarang kita akan kembali ke handphone, screen lagi, dan kita akan connect kembali ke T-Cell. Oke, jadi karena HS AirPo-nya sudah kita off sehingga tidak muncul di sini. SSID atau nama WiFi T-Cell Home A851. Ini adalah nama WiFi dari Orbitstar 2. Kita akan lock ke Band 3, kita ikuti atau sesuaikan dengan HS AirPo. Saat ini masih auto, dan kita lock ke 1800 Band 3. Kita lihat sampai ready di Band 3. Oke, sudah ready atau siap di Band 3. Kita lihat kualifikasi LTE-nya. RSSI -59, RSRQ -9, kemudian RSRP-nya -88, SINR-nya 6. Jadi pada HS AirPo tadi 2 dan 3 ini sedikit lebih baik. Oke, dari kualifikasi LTE nanti kita akan bandingkan juga dengan kualifikasi LTE di HS AirPo. Kita pastikan berada pada Band 3 frekuensi 1800 sahabat, dan kita uji yang pertama. Jadi sama-sama pada Band 3, sama-sama di SIM card by You paket 10 GB, sama-sama di antena outdoor
log periodik Lintratek. Nah, sahabat bisa lihat performa pada band 3 di orbit star 2 ternyata lebih rendah dibandingkan dengan AS Airpo. Band 3-nya di sini 0,99 Mbps dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya yang tinggi. Jadi setiap router atau setiap device 4G kadang-kadang berada pada band yang sama, band frekuensi yang sama, akan tetapi hantaran bandwidthnya bisa berbeda. Oke, kita masih terkoneksi dengan Tesla Home. Kita uji yang kedua. Jadi yang pertama masih di bawah 1 Mbps untuk download dan uploadnya yang cukup tinggi. Oke, di pengujian yang kedua ini ping di orbit star 2 ini 96 ms, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan HS Airpo. HS Airpo sedikit lebih baik. Di ujian kedua ini unduhan atau download 3,14 dan uploadnya atau unggahannya 20,2. Oke, kita masih terkoneksi dengan Tesla Home dan kita lihat kualifikasi LTE. Oke, masih di band 3. Sahabat bisa lihat kita ke kualifikasi LTE masih hampir sama, tidak terlalu signifikan berubah di kualifikasi LTE. Oke, kita uji yang terakhir untuk orbit star 2 dan HS Airpo. Sama-sama pada band 3. Di uji yang terakhir ini justru menurun, pingnya 95 ms. Uji yang terakhir ini pingnya 95 ms, sedikit memburuk atau naik pingnya. Kemudian unduhan atau downloadnya 0,41 Mbps. Kita lihat uploadnya, upload atau unggahannya 14,9 Mbps. Jadi sahabat semua, itulah performa antara HS Airpo dengan orbit star 2 dengan antena outdoor, log periodik Lintratek dengan SIM card by You. Kenapa keduanya berada pada band frekuensi yang sama akan tetapi performanya sedikit berbeda? Orbit star 2 downloadnya anjlok di bawah 2 Mbps, sedangkan HS Airpo CP200 masih stabil. Nanti sahabat bisa lihat di perbandingan keduanya. Karena hantaran bandwidthnya ini banyak dipengaruhi oleh alat-alat atau tools di dalamnya. Setelah sinyal diterima lewat modem atau demodulasi dari kedua modem router ini, selanjutnya akan dilakukan manajemen, dikelola oleh fungsi router dari CP200 dan fungsi router dari orbit star 2. Nah, fungsi router inilah yang menyebabkan keduanya bisa berbeda speed walaupun dengan band yang sama. Jadi fungsi router menghantarkan hantaran bandwidth dari awal sampai ke pengguna. Itulah diatur oleh fungsi router. Karena kedua fungsi routernya berbeda dengan hardware yang berbeda dan juga software yang berbeda, sehingga disinilah menyebabkan perbedaan. Walaupun kita menggunakan band yang sama, antena yang sama, dan kartu SIM yang sama. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.